with his friends. There is nothing here to dread. Tayo, tayo, tayo. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Pernah nggak sih kamu naik transportasi umum seperti bis atau mungkin kereta? Coba deh bayangin apa yang terjadi apabila kendaraan-kendaraan tersebut menjadi hidup dan dapat bergerak sendiri, berlarian ke sana kemari dan bahkan berbicara. Jika ada di dunia nyata, pasti serem banget kan? Namun berbeda apabila ada di film kartun. Aku yakin banget nih, kamu pasti tahu kan dengan film kartun bertemakan kendaraan-kendaraan yang dapat hidup selayaknya manusia. Salah satu yang paling terkenal di Indonesia adalah Hey Tayo. Itu loh animasi bus kecil yang ramah. Elprana suka banget sama film kartun ini. Dan favorit Elprana tuh yang karakter Tayo, karena dia lucu dan sangat imut. Kalau kamu karakter favorit yang mana nih? Komen ya di bawah beserta alasannya. Selain Tayo, ada juga nih kereta api Thomas. Aku udah pernah bahas mengenai cerita seram Thomas ini di video sebelumnya. Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Tahu nggak sih, di balik keimutan bus Tayo ternyata ada misteri yang menyelimuti animasi tersebut. Mulai dari teori asal-usul bus-bus tersebut hingga penyebab kendaraan bus kecil itu dapat hidup selayaknya manusia. Nah, di video kali ini Elprana akan menunjukkan beberapa kisah mistis mengenai asal-usul Hey Tayo. Seperti biasa, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan dalam video kali ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Tayo the Little Bus atau Tayo si bus kecil merupakan sebuah animasi edukasi untuk anak-anak yang diproduksi oleh studio asal Korea Selatan bernama Iconics Entertainment. Sejak pertama kali muncul di televisi, banyak sekali anak-anak yang antusias dengan karakter Tayo ini. Akhirnya, pihak pengembang memutuskan untuk mentranslasi animasi ini dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Hingga sekarang, jumlah penggemar bus Tayo terus meningkat setiap tahunnya. Itu karena karakter-karakternya sangat family friendly, ramah, ceria, dan seru untuk ditonton. Secara garis besar, Tayo the Little Bus bercerita tentang 4 karakter bus bersaudara yang hidup berdampingan. Ada Tayo si tokoh utama bernomor seri 120, ada Rogi bus hijau bernomor seri 1000, Gani bernomor seri 1339, kakak tertua dari 4 bersaudara, dan Lani bus kuning bernomor seri 02 sebagai si bungsu. Kisah keempat bus ini sangat unik dan lucu. Mulai dari petualangan yang menegangkan, membantu para penduduk kota belajar bersama tentang lalu lintas, dan masih banyak lagi. Ada juga Hana, seorang mekanik wanita dengan sifat keibuan yang sangat menjaga keempat bus tersebut. Lalu yang terakhir ada Citu, sebuah bus double decker dengan umur yang relatif tua, sifatnya sangat dewasa dan dianggap sebagai ayah oleh 4 saudara bus tadi. Sebenarnya karakternya tuh masih ada banyak banget, tidak hanya kendaraan saja, namun juga ada beberapa karakter manusia yang menambah keseruan cerita bus Tayo. Namun karena sudah ada 5 seasons yang terbit dan diedarkan ke seluruh dunia, jadi bakal mustahil nih untuk menjelaskan setiap karakternya satu persatu. Elprana akan fokus pada teori seramnya saja ya. Teori pertama mengenai asal-usul bus Tayo. Dari apa yang kuselidiki, ada alasan mengapa Hana sangat menjaga bus-bus tersebut. Dia selalu ingin memastikan bahwa setiap bus di bengkel miliknya terlihat bagus dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Ternyata nih, obsesi dari Hana ini sangat mengerikan. Dia benar-benar menganggap bus-bus kecil itu sebagai anak-anaknya sendiri. Dan kamu tahu, Citu, bis dewasa berwarna merah itu merupakan penggambaran dari sosok suaminya. Diketahui umur dari Hana adalah 32 tahun. Beberapa tahun yang lalu dia hidup bahagia dengan keluarganya. Ada suami beserta keempat anaknya. Namun sayang, keempat anaknya itu harus meninggal karena mengalami kecelakaan.
tidak tahan dengan kepergian anak-anaknya, sang suami memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Hal ini membuat Hana semakin depresi berat, dan dari sini muncul lagi teori kedua. Hana menjadi stres berat hingga mengalami halusinasi parah. Satu persatu bayang-bayang keluarganya itu muncul dalam bentuk bus-bus kecil yang ternyata itu adalah mainan favorit anak-anaknya semasa hidup. Bisa dipastikan kalau seluruh hal yang kita lihat dalam animasi Heitayo hanyalah imajinasi Hana saja. Namun ada juga teori ketiga. Dalam episode The Best Mechanic, ternyata Hana merupakan lulusan terbaik di sekolahnya. Dia sangat berdedikasi dan memiliki kepandaian di bidang otomotif. Obsesi inilah yang memaksa Hana untuk menciptakan kenangan keluarganya semasa mereka hidup. Dia merubah bus-bus yang ada di kota menjadi lebih hidup dengan teknologi AI serta mesin pemindai ingatan yang dia ambil dari mayat suami serta anak-anaknya itu. Alhasil, bus-bus di kota tersebut dapat hidup dan berbicara selayaknya manusia. Astaga, merinding banget. Jadi ingat dong dengan film Disney Pixar berjudul The Cars? Itu loh mobil-mobil balap yang sama-sama bisa berbicara seperti Tayo. Salah satu teori tentang The Cars berkata bahwa sebenarnya zaman mobil dapat berbicara berada di era yang jauh di masa depan, saat manusia dan serangga berevolusi menjadi kendaraan berintelektual. Organ dalam mereka sama persis seperti manusia pada umumnya, namun terletak di dalam bodi mobil. Ngeri banget. Misal nih, video ini sudah tembus 10.000 likes, Elprana bakal jelasin deh teori seram tentang animasi The Cars. Like video ini yuk sekarang juga. Lalu teori keempat mengenai isi dari bus Heitayo. Penasaran gak kenapa di kota tersebut para penduduknya merasa lumrah dengan kehadiran kendaraan yang dapat berbicara? Seperti penjelasanku barusan, ada kemungkinan kalau era tersebut jauh ada di masa depan, saat AI atau kecerdasan buatan menjadi teknologi yang umum bagi manusia. Mereka menganggap kalau bus-bus yang dapat berbicara adalah hal yang wajar karena mereka dilengkapi dengan teknologi AI. Namun, ada hal mengerikan lagi di balik itu semua. Coba deh kamu ingat-ingat, di dalam animasi Tayo ini sangat jarang ditemui mekanik seperti Hana. Bisa dikatakan kalau Hana adalah satu-satunya mekanik di kota tersebut. Artinya orang yang tahu isi mesin bus Tayo hanyalah Hana seorang. Memang saat penduduk naik ke dalam bus tidak akan ada apa-apa, tapi tepat di bagian bawah dalam mesin-mesin bus Tayo terdapat organ tubuh manusia hidup yang menggerakkan setiap roda dan tubuh dari bus Tayo. Itu semua tersembunyi dengan baik dan hanya dapat dilihat oleh Hana sebagai mekanik. Gila, merinding banget. Pantesan aja nggak ada yang ingin jadi mekanik. Mungkin karena terlalu takut melihat organ tubuh manusia di dalam kendaraan itu. Karena Heitayo merupakan animasi anak, tentu saja pihak Iconics Entertainment memutuskan untuk menyembunyikan teori ini sepenuhnya. Nggak mungkin kan diperlihatkan secara gamblang organ tubuh penuh darah di dalam cuplikan filmnya. Teori seram Heitayo ini akan terus berlanjut dan tersambung dengan teori film The Cars nih teman-teman. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya, biar gak penasaran dengan teori-teori berikutnya. Yah, inilah cerita seram di balik film animasi Heitayo. Gimana nih menurut kamu? Dari seluruh teori tadi, mana yang menurutmu asli dan mana yang hanya rumor saja? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.